Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Dan tentu saja masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana. Dan tentu saja lagi Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisah horornya ke kawan-kawan semua. Horor kan Bro Ayung? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Jadi ya terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah hadir gitu ya. Monggo langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Biru. Lagi-lagi sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Horor-horor ya. Ada Mas Isal juga di sini, cuman nggak kelihatan. Ya, ada di ufuk sebelah sana. Sebelah kanan lagi ngedit. Ya. Ini ada cerita dari Mas Herman, Bi. Herman itu ya masih lingkungan dekat-dekat sini lah, orang Tegal begitu. Nah, menceritakan sebuah pengalaman horor yang katanya nggak mungkin terlupakan bagi pamannya karena yang ngalami pamannya, omnya lah ya, namanya Tejo. Jadi saat itu 12 tahun yang lalu, ya cukup lama. Masih 2013-an. Iya, masih sama masih kayak cerita kemarin, suasananya juga masih suasana lebaran. Bahkan masih ya lebaran lah seperti itu. Jadi Tejo itu seharusnya bahagia. Nah, ini kan yang ngalami Tejo ya. Bahagia karena apa? Keluarga itu berkumpul saat lebaran, yang rantau dari manapun kan pulang. Terus kemudian anak-anaknya juga habis menyelesaikan puasa, berlebaran, banyak makanan, banyak saudara-saudara, sepupu, dan lain-lain, itu harusnya bahagia. Tapi Tejo itu nggak merasa bahagia. Ya, mungkin salah pemikiran tersebut, tapi buat Tejo emang nyungkani, nggak bahagia karena apa? Lah, wong bukan siapa-siapa, hanyalah orang nggak mampu, selalu merasa tersisihkan, merasa dia sendiri gitu loh, Bi. Berarti balik lagi, masalahnya itu ada di Tejo. Iya, bukan di lebarannya, masalahnya ada di Tejo. Iya, karena ya bukan tahun itu aja, tahun sebelum-sebelumnya juga begitu. Kadang Tejo juga nyesal, dulu kalau saya dulu mau disekolahin sampai tinggi, mungkin sekarang punya ijazah yang lumayan, bisa kayak kakak pembarep, kerja di perkantoran, kayak kakaknya lagi yang punya warteg hebat, adiknya yang bisa kerja di perusahaan jadi karyawan. Saya cuman bongkar muat ya, seadanya begitu. Cuman begitu Tejo, ini kan bukan sebuah kesalahan, wong istri saya juga biasa aja gitu loh. Tapi kalau ngumpul boya saya diperlakukan kayak manusia gitu loh. Maksudnya begitu, Bi. Itu emang kayak kresek gitu ya. Kayak kresek. Cuman ditamboni gitu loh. Udah disapuni. Iya. Masih sering diajak ngomong paling banter, Jok, kayak gitu tok. Saya kan kakak, saya kan adik. Boya ditanya-tanyain gimana emak ngerawatinya, Gimana penderitaanmu selama ini, masih sanggup. Sanggup. Diajak ngobrol lah gitu. Ya paling banter kalau lagi kumpul-kumpul, Jok, tuh kena aku aja diperintah-perintah gitu loh, Bi. Ya kan. Bahkan saya sendiri atas si Tejo ya, saya ngomongin ke anak-anak, ya mereka bahagia, mereka belum ngerti macam-macam, tapi jangan sampai minta-minta atau deleng kalau misalnya ngeliatin saudaranya yang rada punya itu seolah-olah pengen dikasih bajingan. Jangan, kamu harus punya harga diri kayak gitu loh. Nah, Tejo diperlakukan seperti itu nggak nyaman, nggak enak lah pokoknya, dan itu diomongin sama istrinya nggak ngomong juga udah nampak, jadi mencucu terus. Sering yang lain ngumpul di teras, dia ada di pedangan di belakang, yang lain ke belakang, Tejo di wit-witan gitu loh, Bi. Jadi nggak pernah ketemu. Nah, itu dirasakan dari Hamin berapa sebelum kedatangan saudara-saudara ya, kakak-kakak adik. Dan juga apalagi semakin memuncak ketika malam takbiran dan setelahnya. Akhirnya dengan situasi yang seperti itu, pas ketemu istri lagi agak senggang gitu, yang lain pada tidur, istrinya ngomong gini, Pak, aku ngeliatin sampean kayak gitu ngeres, katanya. Ngeres itu sumpek, sana kayak pergi kemana, kalau nggak main ke tempat temennya gimana? Temennya saya juga banyak keluarganya, lagi banyak keluarga. Lah itu temennya sama keluarga nyampur, sampean kenapa nggak bisa nyampur? Itu mah saudara-saudaranya baik, gak kayak saudara-saudara saya, menurut pikirannya Tejo sendiri. Ya apa kek, mancing kek, katanya begitu.
itulah jadeg. Bagaimana mungkin istrinya ngomong begitu? Saya udah gantung pancing udah lama sekali gitu. Semenjak anak terakhir itu, istri mengandung anak terakhir. Bahkan setelah masa penantian anaknya udah keluar masih nggak boleh. Kok istri tiba-tiba ngomong begini? Ini hanyalah sekedar pancingan belaka, hiburan apa asli? Kalau memang asli, wah beneran saya keluar dari rumah ada alasannya gitu kan. Oh enggak, saya udah nggak mancing. Ya udah sana daripada di rumah kayak gitu sumpah, saya malah jadi ngeliatinnya nggak enak, terus takutnya dibilang ada masalah. Serius mak katanya, serius sana masih pakai alasan, tapi kan pancingannya udah pada tiengan itu korosi ya, udah pada karatan, pumbulnya pada rusak segala macam. Kayak duit ini uang pecingannya bocah sana beli, yang penting keluar dari rumah. Saya rungsep saya itu ngeliatin sumpah. Akhirnya ya asli ngapa enggak asli sono keluar. Akhirnya Tarjo itu mulai menyiapkan ya tadi ya ada apa itu lalat saurus ya. Dari tadi tuh iya. Enggak kena ternyata. Lanjut ya Bi. Lanjut sorry. Akhirnya dia tuh menyiapkan pancingnya dengan merasa ini asli apa jebakan, saya mau dipermalukan di depan keluarga. Oh kayak gitu banyak keluarga takutnya istri begitu, kadang-kadang seperti itu. Nah akhirnya udah seperti itu, dia udah menyiapkan segalanya. Tapi di sana kan harus ada, saya juga nggak punya rokok, terus harus beli umpan. Ya dikasih duit 50.000 ya pecingan lagi, pecingan bocah. Yang penting suaminya keluar sana, jangan di rumah gitu kan. Nah, habis itu ngeluarin motor dari dalam rumah. Pan apa katanya? Pan mancing. Kalau motor jangan pakai motor, bensinnya eman-eman, bensinnya itu sayang-sayang. Lah kalau nggak pakai motor pakai apa? Pit katanya, pakai sepeda. Ya Allah jauh mah. Ya jangan yang jauh-jauh, yang deket-deket. Tapi kan ini untuk ikan yang di laut, bodoh amat. Yang penting kamu jangan pakai motor. Akhirnya penting saya keluar rumah. Itu siang berarti ya? Sore udah sore mah. Kalau mancing kayak gitu malam, akhirnya sore hari itu sekitar jam 5 sore. Nah ini keluar rumah pakai sepeda. Ya wis mas saya berangkat. Nih sangune, disanguni masih baik disanguni kayak kalau ibu-ibu kan ada jinjingan yang buat selamatan itu kan ada kain begitu ya. Itu di dalamnya apa nggak tahu, mungkin jajan bandar serbet ya. atau apa ya semacam serbet dibuntel begitulah. Nah kemudian berangkat Tarjo. Nah Tejo biasanya kalau pakai motor kan sebentar. Ya Allah ternyata kayak gini ya, saya punya keluarga terasing. Pikirannya semrawut banget yang jelek-jelek. Apalagi ternyata udah sejak lama nggak pernah pakai sepeda. Paling yang deket-deket kayak gini nyampe ke Muara sana kan, ke belakang terminal ngayu sepeda itu capek banget. Aduh masa mau balik lagi? Enggak, saya tetap harus berangkat. Nah kemudian dia mancingnya bukan di muara di sini, kali yang pertama gitu, harus seberangan kali yang gede. Nah itu ketemu beberapa orang. Juk, tumben Juk, katanya begitu. Wah udah lama segala macam kan. Iya ini. Nah kemudian lagi suasana lebaran itu ada seberangan, berarti seberangan yang pakai perahu, nanti pakai ini bigalah panjang bambu didorong begitu ya. Itu cukung namanya kalau di sini cukung. Itu lebarnya paling berapa meter, cuman cukup panjang sekitar 7 meteran. Nanti buat nyeberangin orang-orang bayar 2.000 itu berikut kendaraannya. Nah itu Tejo ngantri di situ ya ketemu orang yang pernah mancing era lama gitu kan. Terus tumben segala macam. Tapi di situ Tejo ada rasa bersalah juga. Aku ya sebenarnya gak bagus juga ya, uang keluarga pada kumpul kok saya tinggal. Itu ngelamun, ketika itu kan ngantri di sana juga yang mau nyebrang ke sebelah sini, dari sini mau nyebrang ke sana. Itu warga yang seberang-seberangan gitu kan. Nah, ketika mau nyebrang, wong ngelamun, Tejo sempat dimaki-maki sama orang. Pan nyebrang apa ora? Ada yang ngomong kasar, nyebrang goblok tenggoni segala macam karena memang antri kan. Itu Tejo akhirnya nyebrang, naikin sepedanya berikut dirinya sendiri itu ke tadi ya cukung perahu tersebut, kemudian ditatain rapi. Di atas juga banyak hal yang nyebelin, termasuk ada ibu-ibu pakai motor, itu tukang sayur apalah seperti itu. Mas, kan ada yang dipintain duitnya, ada yang ngasihnya ntar kalau udah sampai pinggir gitu ya. Mas, cekel motor aku mas, pegangin motor saya. Saya juga lagi megangin katanya megangin sepeda.
sebentar mas main senderin aja motornya Bi ke badannya terus, itu sebel banget. Nah pas udah gitu karena muatannya banyak, lama sudah nggak nyebrang, ada perasaan aduh nanti tumplek jatuh semua, udah mati semua segala macam, itu carut marut lah. Nah kemudian sampai ke pinggir, bisa sampai ke pinggir itu ngelamun lagi, Tarjo mikirin di rumah aturan kayak gitu kan, momennya harus pas minggir begini langsung nyebrang, kalau enggak kan ganggang lagi ya, ada renggangan susah, dimarahin lagi sama orang. Rika kok gaweane sampean gaweane ngelamun-lamun terus, udah sana nyebrang. Pas udah nyebrang ada kenetnya yang mintain duit. Nah itu ongkos grobo-grobo saku, duitnya nggak ada, biang 50.000. Itu wis sebel-sebel semuanya lah. Sampean bilang aja nggak mau bayar, mau gratisan. Nah emang situ nggak kenal saya Tejo biasa aja. Orang kenal katanya seperti itu. Untung ibu-ibu tadi yang nyenderin motor dibayarin sama dia, ini pakai duit saya aja, Udah gitu kan Tejo sumpah kok, ya kan di rumah seperti itu, mau mancing sangunya nggak ada. Ini gimana ceritanya, umpan harus beli. Akhirnya dia apalagi belum beli rokok, ternyata pas buka buntelan di dalam itu ada tuton lama itu lebih rokok, ada jajan jajan lebaran lah, di situ ada berapa bungkus. Alhamdulillah istri saya ngerti dibawain begini, kalau saya nggak ada rokok, ada koreknya apa? Nggak ada koreknya komplit kan. Ya wis, saya tetap mancing lah. Udangnya bukan yang buat umpan kan, udang bukannya dia beli, nyari udah mulai gelap kan, maghrib nyari di pinggir-pinggiran balongan itu, nyari dapat. Singkat cerita mancinglah dia di pinggir muara, ada batu-batuan yang panjang situ kan. Itu yang bikin sebel. Ini nanti malam nyamuk laut kan gede-gede banget segini-gini. Wah, saya nggak ada autan, nggak ada shovel, nggak ada slosen lah ya. Nah, biarin, yang penting saya mancing. Tapi ketika di lokasi sepi banget, nggak ada satu orang pun yang mancing, cuma Tejo sendirian. Nah itu mulai digangguin nyamuk, mulai macam-macam. Beruntung tadi masih ada rokok, ada air teh. Nah kejadian saat mancing itu, dia itu 2 kali ngalamin ketika umpan sudah dilemparkan terus ditancepin ke batu, ada yang nyapa, "Oli mas, dapat mas," kayak gitu di belakangnya dia, tapi nengok nggak ada orang sama sekali. Suaranya bapak kayak seumuran lah gitu ya, "Mas, dapat mas." Belum. Pas nengok itu tadi yang ngomong siapa, nggak ada orang sama sekali. Lama lagi kayak gitu ada yang ngomong lagi, "Mas, dapat mas." Belum mas. Nengok lagi nggak ada orang. Nengok ke kanan, ke kiri nggak ada orang. Ke kiri itu sampai ke laut, ke muara juga nggak ada orang. Ini saya bener-bener ada yang ngomong di belakang saya, atau pikiran saya sendiri lagi ngelalu begini. Nah setelah kejadian itu, mungkin lah cuman pikiran saya aja, dilempar lagi lah pancingnya, plek. Umpannya dilempar, itu narik sesuatu, kata si Herman yang cerita, Tejo kayak narik bulldozer di bawah. Jadi sesuatu yang sangat berat, mungkin ikan gede banget. Kalau ikan karakternya biasanya agak belok, sut-sut gitu, dia nggak nunjem terus ke bawah, tapi nggak bisa diangkat, bener-bener narik terus ke bawah gitu kan. Terus Tejo, kayak iwak apa bukan, ikan apa bukan, kok segini beratnya, terus nariknya ke bawah terus. Pas dia itu awis, yang penting putus juga nggak apa-apa, saya ada cadangan. Ini siapa tahu ikan terlalu gede ditarik begini, aneh. Jadi si udangnya masih utuh belas, bahkan kayak seolah dihitung sungutnya itu juga utuh. Kalau misalnya ditarik sesuatu itu kan otomatis robek atau lepas. Ini aneh, dilempar itu sampai 2 kali, itu kejadiannya sama, benar-benar sama. Nah setelah itu, aduh, dia mulai berpikir malah tambah sepi. Lebaran dipikir ada yang mancing, cuman saya sendiri. Aduh, tadi ada suara begitu, jangan-jangan saya digangguin jin sini. Mulai ada pikiran seperti itu. Nah larut ke sana, makin didistract pikiran-pikiran. Rasa takut sih berkurang, pikiran yang jelek-jelek sama saudara-saudara semuanya itu saya pokoknya besok-besok moga-moga cepat-cepat pada berangkat lah, rungsep di rumah seperti itu. Nah mungkin dia nggak sadar, saking lamanya mancing di situ nggak dapat itu tahu-tahu ya sekitar entah jam berapa, itu ada orang jalan dari kejauhan dari arah muara. Itu ya sosoknya manusia, benar-benar manusia, itu nenteng ikan ya dari jauh, mungkin ikan kakap, targetnya kakap putih kan barangkali. Cuman pas mendekat ini gedenya seberapa juga nggak tahu. Pas sudah mendekat itu yang dirasakan Tejo, yang dilihat jauh itu serem banget. Seremnya
tak modelnya orangnya gitu loh. Kalau dia pemancing harusnya kan pakai bawa pancing atau apa. Dia kayak orang tua biasa tanpa pakai songkok, tanpa pakai topi, cuman pakai kemeja, batik-batik coklat. Nah itu mencenger itu cuman berdiri di depannya Tarjo yang masih duduk di batuan itu lebih mandek ngeliatin. Akhirnya kan Tarjo, Pak, jenengan narik dapat nggak ngomong nggak apa, mayan ya Pak, gede itu sekitar ukuran 3,5 kilo lah segitulah, 3 kiloan lebih. Terus dia cuman ngeliatin si Tarjo kayak neliti dari ujung rambutnya ke bawah, nanti diliatin ke atas lagi, semacam nggak suka. Dia semacam nggak suka, orang tua itu semacam nggak suka. Terus ngomong lagi kan Tarjonya, Pak, ngapunten Pak, kenapa Pak ngeliatin seperti itu, jenengan dapat jam berapa, itu ikannya masih segar banget. Tarjo ngomong kayak gitu. Langsung ngomong, mas, balik mas, balik, suruh pulang deh. Balik mas, balik. Maksudnya apa om? Ada Pak, ada om, saya lagi mancing ini belum dapat. Orang bakal oleh, katanya nggak bakalan dapat. Balik sana, balik, jangan di sini, balik. Jangan ikut campur. Itu pernah kemarin ya. Sudah. Nadanya sama soalnya. Nadanya sama nadanya. Balik. Jangan mancing di sini. Udah sana pulang. Yang nggak banyak sih ucapannya, tapi balik. Nah saya lagi mancing belum dapat. Katanya ini dikasih ikannya, Pi. Ini ikannya, maksudnya ini buat saya. Iya buat, nggak ngomong cuman ini terus pulang, sono pulang, nggak usah mancing saya kasih, maksudnya seperti itu. Pak ini benar-benar buat saya. Iya katanya, tapi balik. Akhirnya, aduh lumayan 3,5 kilo. Kalau diuangkan 1,35 kilo itu segini lumayan ya. Kalau enggak, saya pulang bisa mencairkan suasana sama saudara, mancing, dapat ikan kakap karena dibakar bareng kayak gitu loh. Nanti siapa tahu saya bisa memperbaiki keadaan atau apa, bisa ngobrol-ngobrol sama saudara. Akhirnya digulung pancingannya semuanya, digulung. Terus dia sambil ngeliatin aki-aki itu balik lagi ke arah sana, ke arah tengah lah, batuan yang ke tengah ke muara itu kan pinggir kali. Nah ketika dia lagi bungkus semuanya dimasukin ke tas, pancing ditaliin begini, ikan kakapnya itu ditenteng. Nah itu kesana kok nggak ada orang, sepi gitu loh, nggak ada orang. Tadi baru jalan ya sebentar lah, itu pas sepi ya. Padahal baru jalan sebentar dari sini tuh bako-bako semua dan air. Akhirnya kalau misalnya dia bukan orang, ini kan asli, dipegang-pegang juga asli. Wis saya tenangin dulu, mau ngerokok, ya kesangkin gugupnya kan taruh di saku sebelah sini. Rokoknya kena, koreknya jatuh ke air, Bi. Nah, aduh, udah pengen rokok banget dari tadi ditahan, ya kan. Ini mau ngerokok, si koreknya jatuh. Dia ngeliat sebelah tadi, yang bawa-bawa tadi, itu ada dan sambil kelihatan kayak orang lagi ngerokok di gelap gimana sih, ada baranya gitu. Oh ada, berarti tadi itu ngumpet di batu atau apa. Digeletakin lah si ikan kakapnya sama pancingnya. Dia kesana ngambilin bapak-bapak tadi mau pinjem korek. Nah wong jalanan itu kan batu-batuan yang ditata pemecah ombak itu kan gak rata. Jadi kadang fokus lihat ke atas, ke depan, kadang-kadang kan buat nyimbangin badan nyari batu-batu yang pas itu ya. Wong gelap. Pas nyampe titik yang mungkin dekat sama bapak-bapak itu nggak ada sama sekali orangnya. Ini tadi ada, sekarang nggak ada. Aduh, dia mulai ketakutan, balik lagi. Tapi pas ngelihat si pancingannya ada, ikannya ada. Orang peduli mau sampean setan, mau hantu, mau apa, yang penting kakapnya asli. Akhirnya dia pulang. Nah dia pulang itu nyari sepedanya. Oh ya, nyari sepeda itu di samping bakau, dirungsep-rungsep, dituntun, terus nuruti jalan yang dia itu pintu masuk kan itu dari pemukiman terakhir itu agak belok-beloknya agak jauh. Nah itu si Tejo ngerasa saya itu mancing di daerah sini udah bertahun-tahun, bahkan sejak sebelum menikah. Kenapa jalanannya itu keder? Kok yang seberangan perahu mana? Kesini jatuhnya balongan lagi, kesini jatuhnya muara yang tadi. Aduh, ini saya kok kayak diputer-puterin ya. Dilihatin ikan asli. Bodoh amat, apa saya digangguin. Nah akhirnya setelah sekian lama dia muter, oh itu ternyata kelihatan ada jalanan terus nyampe ke tembus ke kali, ada bagannya semacam kayu yang buat sandar begitulah. Nah tapi kok sepi, apa ini saya udah terlalu larut ya, ini kok sepi, wong tadi aja suasana lebaran itu rame banget, pasti rame banget daerah sono. Nah kemudian yang dia keder lagi, jalan yang menuju bagan tersebut
itu beda kayak yang biasanya dia lihat. Kalau itu agak menggok, ini kok lurus banget, terus kayak semacam biasanya ada papan-papan terus batu-batu, ini kok kayak tanah terus halus. Papan ini yang buat sandar si kapal tadi, perahu itu beda ya. Bulah, yang penting ini seberangannya. Nah, dilihat perahunya ada di seberang. Itu orangnya pakai caping. Oh, udah ganti sip yang jaga, kata si Tejo kan. Udah ganti sip, pakai caping. Terus diawai sama Tejo. Mungkin di sana juga nungguin gak ada orang yang numpang, mendingan ngambil saya aja. Nanti gampang ini, tapi bayarnya dapat dari mana? Bodo amat, ini urusan nanti. Penting saya bisa nyebrang, bisa pulang. Diawai, wah om, kayak gituin. Nah itu akhirnya dia kayak semacam tadinya jongkok bangun. Orangnya kok tinggi banget ya. Nah dari bayangan perahunya karena agak jauh itu, kenapa perahunya kecil? Nggak kayak perahu yang pertama dia itu nyebrang. Beda, perahunya kok agak kecil ya. Masa ganti perahu sih? Lawis bodo amat. Nah itu akhirnya bapak itu ke arahnya si Tejo. Cuman diliatin Tejo, bisa perjalanan dari ke sana ke sini. Wong biasanya kan cuman dorong 1, 2, 3 ketemu badan nyebrang gitu kan. Wong kali juga nggak terlalu lebar. Lama banget, engsok-engsoknya nggak nyampe-nyampe. Perasaan kayak gitu, Bi. Nah ketika semakin dekat tinggal nyandar doang. Yang dilihat sama si Tejo, orang itu pakai semacam topi sawah, peci sawah begini, samping sawah yang lebar. Mukanya nggak kelihatan, cuman dia tetap megang bambu. Si pakaian itu semacam kayak kain yang belum dibikin baju, semacam kain, cuman kain gulungan ya, cuman kain itu dililitin, hanya dililitin, bahkan nggak membentuk tubuh, nggak apa, kayak semacam disender-senderin gitu aja. Itu nyampe ke perahu sana, ngampar-ngampar bajunya. Itu Tejo mulai, loh kok pakainya kayak gitu? Tapi dia nggak berani ngomong, nggak berani apa. Nah, baju baru kali lebaran. Iya, belum sempat dibikin. Iya, cuman dapat bahannya aja. Akhirnya pas sudah sender itu deket banget. Si itu juga, si Tejonya mulai merinding. Tapi dia juga lihat kakap. Ini kakap asli, kata dia begitu. Bodo amat. Nah akhirnya pas sudah nyender perahunya begini, si aki-aki tadi langsung ngomong kayak gitu doang, Bi. Manjat. Jangan ikut campur. Gitu ya. Enggak ngomong, cuma manjat. Katanya manjat. Akhirnya kan Tejo, masalah bayar nanti aja lah, di seberang nanti ada yang kenal, saya mohon maaf dulu, nanti pinjam duit ke siapa yang saya kenal, balik lagi om ini bayarnya. Nah ketika dia itu mulai dorong si sepeda tadi ya, jadi ban depan mau naik ke perahu sama kakinya meminjak begini, tahu di belakang, mas ngebut, katanya seperti itu, ada yang narik dari belakang. Kan ketir, katanya. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur, saya mau nyebrang. Lihat itu perahunya, kapal persiar sudah menunggu gitu kan. Jangan ikut campur. Enggak sih, gitu sih. Cuman, Mas Eling sampean mau ngapain? Ngapain gimana, saya mau nyebrang mas. Nyebrang apa, lihat itu. Itu pas yang dilihat Tejo, kali itu cuma ada buih gede gitu, tapi nggak ada perahu, nggak ada apa-apa. Bahkan kayak ada bagian sender juga nggak ada, cuman kayak lemah tanah itu nyusuk. Bukan tempat nyebrang. Bukan tempat nyebrang. Cuma nyebrang. Ya Allah, sampean pernah mancing di sini apa enggak? Seberangan itu masih di kidul. Masih berapa blok lah jauh. Mas tadi ada orang mau nyebrang. Wah, sampean digangguin penunggu sini, Iya, mau saya. Nah ini jam berapa katanya? Ya kalau sampean paham nyebrang di sini itu terakhir jam 9. Ini jam berapa? 1:30 katanya, udah tutup. Mulai lagi pagi. Merinding kan waktu itu, merinding. Iya, udah nggak merinding lagi, udah kencing mungkin ya. Nah itu Tejo sekali-kali ngelihat ke air, mas terus saya keprimen, saya itu gimana? Ya nggak tahu, mas. Saya takut mas, saya dianterin ke tempat seberangan. Mas, saya lagi ngasep. Dia itu ternyata nyari kepiting, ikan kecil gitu loh. Mau pakai senter juga. Kalau saya itu mau ya ikut saya, katanya ikut saya. Enggak mas, saya tadi mancing diceritakan, terus narik ikan atau apa gede banget tapi nggak bisa diangkat, ada orang yang nyapa tapi nggak ada bentuk. Ini saya dikasih ikan, dikasih kakap katanya. Lumayan, kakap mana? Ini diambil ini apa ya namanya, sepedanya diambil belukang, ternyata belukang itu apa? Ujungnya daun kelapa itu yang pendolannya. Iya. Ternyata belukang ya segitu. Dia mas kakap apa sampai tileng sendiri itu, lihat sendiri. Mas Dening kayu, kok belukang, kok ini belukang? Ya enggak tahu, dari tadi saya juga ngelihat belukang, malah saya
Orang mau nyebrang bawa belukang buat apa, katanya seperti itu. Langsung dilemparin, astagfirullahaladzim. Oh saya benar-benar tolong mas, saya tolong diseberangin, dipulangin, malah ngomongnya begitu. Udah gini aja, saya anterin ke penduduk yang paling dekat, nanti sampai nunggu sampai pagi kalau seberangannya udah ada, katanya begitu. Kalau mau ikut saya ya puter-muter, katanya gitu. Akhirnya dianterin ke penduduk situ yang kenal, untung orangnya masih, mereka diceritain semuanya, sama di rumah lagi begini-begini. Ya kata yang punya rumah diulang lebih diajar, yang sabar, orang nggak ada ya banyak yang sabar gitu. Kadang-kadang pikirnya sendiri, sampean orang-orang pada di rumah malah mancing digangguin kayak gitu. Ya untung nggak cilaka, ini di sini belum dapat, katanya seperti itu. Tapi belum dapatnya apa nggak tahu. Akhirnya sampai nungguin pagi, dianterin, masih ngertek nggak mau tidur dia, kepikiran terus, dianterin sama yang punya rumah. Yang berdiri, nyebrang kono mas, ini masih sepi, belum ada orang, cuman mandek. Kenapa masih takut? Udah dibayarnya langka, katanya. Yang buat bayar itu nggak ada, kasih duit sama itu baik, bapak yang punya rumah. Akhirnya nggak usah bayar, itu kenal lama kita. Seberangin, namanya siapa mas? Tejo. Jawabnya, jangan ikut campur lagi. Jangan ikut campur. Jadi dia itu balik pagi-pagi nggak bawa ikan, dapat sial macam-macam, pengalaman horor seperti itu. Nyampe rumah disidang sama keluarga, terus ngomong, saya diginiin sama kalian semua, itu perasaan kamu aja gitu. Ya pernah ada pengalaman seperti itulah. Dirimu kayak gitu? Bukan, saya nggak berani. Pengalaman pribadi kan? Enggak. Saya kalau nggak ada perahu saya mabur, ganti. Udah itu aja Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung, ceritanya istilah baru belukang, baru tahu ya. Belukang. Itu cerita mancing malam. Iya. Itu aja, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kemarin mungkin ada yang mengalami kondisi yang serupa saat lebaran, dan hal itu banyak yang mengalami. Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.